Hari ini kita akan membahas Patch Note 1.5.62. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada Karina revamp. Here we go, ini dia Karina yang di revamp sama Muntun dengan model baru dan juga animasi baru serta senjatanya juga baru. Kalau kita lihat di sini cara berjalannya juga baru ya. Karina yang sekarang kayaknya agak tinggi, dia kakinya lebih panjang. Nah, ini animasi basic attack-nya juga berubah guys ya. Jadi makin lebih keren dan makin HD sih kalau saya lihat di sini. Nah, perubahan yang terjadi pada Karina revamp ini yang pertama saya lihat dari skill satunya yang tidak bisa lagi imun terhadap basic attack. Tapi kalau kita lihat ketika kita pakai skill 1, basic attack-nya diperkuat 2 kali. Jadi kita mengaktifkan skill 1, 2 kali basic attack tersebut akan diperkuat di sini ya. Dan kemudian skill 2-nya kalau saya lihat masih sama sih, dia memutar pedangnya dan memberikan magic damage kepada musuh di sini guys ya. Kemudian untuk ultimate-nya sendiri kita lihat juga ada berubah. Nah, ini dia. Ultimate-nya bisa dipakai 2 kali sekarang. Jadi ada 2 fase. Jadi setelah kita ulti ke musuh dan musuh tersebut gak mati, maka akan muncul gak tahu apaan, itu masih bulat-bulat ya. Jadi kita bisa ngedas ke arah bulat-bulat tersebut dan kembali memberikan damage ketika melewati musuh di sini. Wow, makin enak kita nyampah guys di sini karena bisa memberikan 2 kali damage di sini ya kan. Atau kita bisa pakai ultimate ini untuk ngedas ke dalam tower ya, karena kita bisa ngedas 2 kali di sini guys ya. Cuman sayangnya ya di sini skill satunya itu yang tidak bisa lagi imun terhadap basic attack di sini. Untuk penjelasan skillnya memang masih belum muncul guys ya. Jadi ini saya masih ragu apakah benar-benar imunnya dihilangkan atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari pasifnya masih sama ya. Pasifnya yaitu memberikan true damage ketika Karina menyerang target secara 2 kali berturut-turut dan akan menghasilkan sebuah true damage. Dan itu saja sih perubahan yang saya notice dalam Karina yang revamp ini. Mungkin kalau teman-teman melihat ada perubahan yang lain, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Oh ya, kemudian ini juga ya, cooldown dari skillnya. Nah, teman-teman perhatikan cooldown dari skillnya itu bisa direset. Kayaknya direset dari skill satunya. Nah, mungkin karena skill 1 imunnya dihapus, jadi dikasih efek baru yang bisa mengurangi cooldown dari skill 1 dan skill 2 guys ya. Sehingga kita bisa melakukan spam skill secara terus-menerus di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan saja ketika kita aktifkan skill 1, kita basic attack, maka cooldown skill 1, skill 2 kita langsung ke reset terus di sini guys. Langsung ke 1 detik terus ya. Lumayan sih ini kalau kita bisa nge-spam skill terus, cuman ya masalahnya ya boros mana aja sih kalau kita nge-spam skill terus di sini guys ya. Tapi yang paling GG adalah dari ultimate-nya lah yang bisa dipakai 2 kali, yang bisa ngedas 2 kali di sini guys ya. Jadi memudahkan kita untuk memberikan damage yang lebih banyak. Kalau musuh belum mati, kita bisa ngedas sekali lagi ya kan, ngasih damage sekali lagi biar kita bisa auto dapat savage di sini guys. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman dengan Karina yang di revamp ini? Apakah lebih worth it atau enggak? Untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu sudah hadir lah guys ya, kita bahas lagi nanti guys. Oke, yang kedua di sini ada efek recall baru. Ini efek recallnya lucu banget, ada kayak muncul kucing-kucing gitu guys ya. Ini gak tahu dapatnya dari mana, kemungkinan sih dapat dari gacha lah ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, ini review skin Starlight bulan April Kagura. Nah, ini sudah ada full efeknya. Kemarin yang kita review dari channel Kazuki itu masih belum ada efeknya. Jadi ini talinya keren banget, ada rainbow gitu ya, warna pelangi karena ya di sini temanya tema hujan guys ya. Si Kagura ini main hujan-hujanan di sini, main BC-BC-an di sini guys ya, sehingga efek skillnya semua berhubungan dengan air sih kalau kita lihat di sini. Payung, air ya, ketika kita ngasih stun, ketika kita pakai ultimate ya kan, ada percikan-percikan airnya di sini. Dan ini ultimate yang bisa narik musuh juga keren banget. Talinya juga warna rainbow gitu. Ini wajib banget dibeli sih. Ini skin Starlight terkeren yang pernah ada sih dengan full effect sih guys. Biasanya kalau skin Starlight itu efeknya gak sebagus ini sih. Kalau ini bisa dijadiin skin lain, ini kemungkinan skin spesial ataupun skin epic sih menurut saya guys ya. Jadi ya ditungguin saja bulan April nanti untuk mencoba skin baru Kagura ini guys ya.
Oke, berikutnya di sini untuk Argus Revamp, di sini animasi entrance-nya juga sudah sesuai dengan efek di in-game-nya, sesuai yang kita komplain kemarin. Sekarang sayapnya berubah jadi warna biru gelap dan di in-game-nya juga sama, ketika dia ulti warnanya sudah menyesuaikan dengan warna sayap yang di entrance-nya. Dan yang saya sangat cinta sama Muntun adalah dia mau mendengarkan VE Gaming di video sebelumnya yang review skin Argus Revamp. Yang di skin normalnya sayapnya kan warna putih di entrance-nya ya. Dan di in-game-nya ternyata diganti jadi warna putih juga. Waduh, terima kasih Muntun ya. Makin cinta sama Muntun karena mau mendengarkan komplainan VE Gaming di sini. Keren banget sayapnya warna putih di in-game-nya. Dan teman-teman bakalan nggak rugi banget kalau sudah punya skin normal Argus ini ya. Kemudian untuk skin Star Rank-nya sendiri juga sudah dirubah ya. Ini untuk entrance-nya tidak ada perubahan, tapi portrait di thumbnail-nya aja yang berubah. Dan untuk efek skinnya juga sudah dibagusin sama Muntun jadi warna biru sekarang. Dan ada efek listrik-listriknya. Kemudian ada efek logo kelawarnya juga ketika kita ulti di sini. Untuk skill 2-nya juga udah lebih HD ya. Munceratan dari racunnya itu lebih kelihatan sekarang. Nah, ini ultimate-nya juga ada muncul efek kelawar-kelawarnya, listrik-listriknya juga di basic attack, keren banget. Dan ini untuk skin elite-nya tidak ada perubahan sama sekali, masih sama persis dengan yang di original server. Untuk efek skillnya juga masih sama, tapi ada berubah di skill 2-nya. Nah, ini juga sesuai dengan komplainan kita kemarin, dimana saya bilang efek racunnya dikasih warna merah dong, dan ternyata memang warnanya agak kemerahan, walaupun tidak merah pekat, karena memang tidak boleh ya. Kalau merah pekat nanti takutnya tidak family friendly di sini guys ya. Oke, berikutnya di sini ada Glue. Glue sekarang memiliki lebih banyak kesempatan untuk menangkap lawan yang berusaha melarikan diri. Jadi pasifnya di buff. Efek slow setiap stacknya naik lagi dari 5% menjadi 10%. Kemudian skill 2-nya juga di buff. Cooldown-nya jadi berkurang. Yang sebelumnya 12 sampai 9 detik sekarang menjadi 10,5 detik di semua level. Kemudian luas skill dari skill 2 ini juga diperluas, yaitu dari 0,6 menjadi 0,8 yard. Kemudian ultimate-nya juga di buff. HP yang diberikan oleh Gu atau anak-anakannya itu naik dari 20% menjadi 25%. Serta memperbaiki masalah sehingga semua Gu sekarang memperoleh peningkatan movement speed yang sama saat membelah. Nah, jadi di sini anak-anakan Glue itu akan sama cepatnya dengan tuannya ya, dengan bapaknya itu ya. Jadi larinya itu barengan sekarang, nggak tertinggal di belakang lagi guys ya. Oke, kemudian di sini ada Beatrix, terjadi pengoptimalan aspek tertentu miliknya. Atributnya di buff. Base HP-nya naik dari 2490 menjadi 2550. Kemudian basic attack di mode Wesker-nya di buff. Pengurangan damage untuk beberapa tembakan yang mengenai target yang sama itu naik dari 50% menjadi 60%. Kemudian skill satunya di nerf. Durasi menukar senjatanya naik dari 0,65 sampai 0,4 detik menjadi 0,6 detik di semua level. Kemudian ultimate dalam mode Rainer-nya di buff. Jangkauan pelurunya diperluas sekitar 10%. Kemudian di sini ada Yi Sun-shin juga di buff. Ultimate-nya di buff. Cooldown-nya berkurang dari 80 sampai 60 detik. Sekarang menjadi 72 sampai 60 detik. Akhirnya di buff juga ya, setelah saya komplain kemarin itu ultimate Yi Sun-shin memang agak lama sekali sih guys ya. Kemudian ada Matilda di buff juga. Pasifnya yang di buff. Base damage dari basic attack yang diperkuatnya naik dari 135 sekarang menjadi 160. Berikutnya ada Sylvana di nerf. Menempatkan batas tambahan pada damage-nya untuk menyeimbangkan efek basic attack pada pasifnya. Jadi pasifnya di nerf. Base damage dari basic attack-nya turun dari 45 menjadi 25 saja. Selanjutnya ada Barrage di buff. Pasifnya di buff. Bonus basic attack yang diperkuat dari HP-nya naik dari 3% menjadi 3,5%. Atributnya juga di buff. Pertumbuhan HP-nya naik dari 200 menjadi 219. Ultimate-nya di nerf. Cooldown-nya ditambah.
yang sebelumnya 16 sampai 10 detik sekarang menjadi 16 sampai 12 detik. Berikutnya ada hero baru Beatrix, The Dawnbreaker Soldier. Akan hadir pada tanggal 19 Maret di original server. Teman-teman bisa membeli dengan harga 599 diamond atau 32.000 battle point. Kemudian ada skin baru Beatrix X Vector. Akan hadir pada tanggal 19 Maret di original server jam 3 sore. Dan teman-teman bisa membelinya dengan harga 269 diamond. Kemudian ada skin baru Khalid akan hadir juga pada tanggal 12 Maret di original server dan teman-teman bisa membelinya seharga 599 diamond dan akan didiskon 30% pertama. Selanjutnya di penyesuaian Battlefield terjadi perbaikan masalah Battle Spare Rifle di mana membuka minimap akan mengacaukan pandangan Anda dalam beberapa kasus. Kemudian mengoptimalkan animasi dalam video tutorial skill Vale. Jadi sekarang tutorial skill Vale itu lebih lengkap dibanding yang dulu tidak ada pergantian skill. Sekarang sudah ada tombol pergantian skillnya sehingga kita lebih mengerti dan memahami seperti apa skill Vale. Kemudian memperbaiki masalah yang memungkinkan Gashen memulihkan HP dengan menyerang turret. Selanjutnya di penyesuaian sistem, yang pertama terjadi pengoptimalan matchmaking. Membuat sedikit penyesuaian pada parameter matchmaking rank warrior, elite, dan mythic. Ini seharusnya menjadi solusi untuk durasi matchmaking lama yang dialami oleh beberapa player. Kemudian mengoptimalkan algoritma matchmaking untuk semua rank, membagi role player yang mahir di dalam setiap tim. Dan fitur ini akan diperkenalkan mulai dari patch 1.5.62. Nah gitu dong, matchmakingnya jadi lebih seru guys ya. Jadi kalau kalian mahir di dalam role tertentu, maka kalian juga akan ketemu player yang mahir di role tersebut. Jadi kemungkinan besar kalian tidak akan lagi ketemu sama player yang suka nge-troll di sini guys ya. Oke, berikutnya di dalam update ini juga kami telah mengoptimalkan fungsi high frame rate untuk perangkat tertentu, membuatnya tersedia untuk lebih banyak player. Nah ini dia, kalian akan mendapatkan fitur HFR segera di patch 1.5.62 buat HP-HP yang high-end. Jadi kalian bisa memainkan game Mobile Legends dengan settingan Super HD tentunya. Oke guys, jadi itu dia semua patch note 1.5.62 yang mungkin akan hadir tanggal 19 Maret nanti atau tanggal 16 Maret. Jadi ditungguin saja meta-meta terbaru di dalam patch yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.